Oke, halo semuanya, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait HTML di part yang kedua ini. Eh, nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton video part satunya, silahkan tonton dulu, karena part 2 ini betul-betul melanjutkan materi di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait HTML dan beberapa hal topik-topik terkait HTML dari website Wetri School. Nah, jadi kita akan coba lanjutkan dan teman-teman bisa langsung mengunjungi website Wetri School ini, teman-teman di wetrischool.com. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian HTML. Dan di sini kita sudah belajar sampai ke bagian paragraf gitu teman-teman. Kemarin di part pertama kita sudah belajar sampai ke bagian paragraf. Nah, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita di video ini atau di playlist kali ini mulai dari styles teman-teman. Oke, paling itu aja intronya. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita. Nah, di sini kita akan mulai untuk belajar topik pembahasan pertama kita ya terkait dengan style. Nah, di dalam HTML di sini ada HTML style yang dimana ini adalah sebuah atribut yang digunakan untuk menambahkan style kepada elemen seperti warna, terus font gitu kan, terus ukurannya dan masih banyak lagi yang lainnya gitu teman-teman. Jadi intinya dengan atribut style ini kita bisa menambahkan hal-hal yang memang kita butuhkan agar si elemen dari HTML-nya ini sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita mau berubah warna, terus mau ganti ukuran fontnya atau mengganti jenis fontnya dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan dari si atribut style ini. Nah, di sini ada contoh, misalnya kalau kita lihat, di sini ada tulisan, warnanya kita bisa ganti jadi warna merah. Ataupun kalau teman-teman punya keinginan tulisannya jadi warna biru, kita juga bisa ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau membuat tulisannya itu jadi lebih besar, ukuran fontnya juga bisa teman-teman. Nah, kita akan lihat lagi ke bagian bawah teman-teman. Nah, di sini uh, apa ya, the HTML style attribute. Nah, kita bisa mengatur style daripada HTML elemen dengan menambahkan sebuah atribut style, teman-teman. Nah, untuk atribut style, cara pasangnya seperti apa? Di sini teman-teman bisa mengikuti sintak yang seperti ini, gitu, teman-teman. Jadi misalnya di sini ada tag yang teman-teman gunakan. Tag HTML-nya bisa itu paragraf, bisa itu tag H1, dan semua tag HTML yang tersedia. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan atribut style, lalu di sini ada pasangan key dan value atau property dan juga value. Nanti di sini propertinya apa aja tergantung teman-teman atau tergantung nanti apa yang disediakan oleh si CSS yang nantinya kita mau gunakan, misalkan tadi color, mau font size, terus mau apa background color dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu di sini teman-teman tinggal tentukan value yang mau teman-teman gunakan apa gitu. Nah, nanti kita akan coba belajar tutorial CSS-nya apa materi CSS-nya di tutorial berikutnya, teman-teman. Tapi intinya properti dan value ini adalah sebuah properti dari CSS property ya. Dan begitupun value-nya adalah sebuah value dari CSS value. Nanti kita akan belajar terkait dengan CSS lebih jauh di topik CSS gitu, teman-teman. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh gitu kan, ada sebuah contoh kita punya sebuah HTML yang dimana kita pengen body daripada website kita warnanya mau kita ganti, nggak lagi warnanya warna bawaan teman-teman atau warna default gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan atribut style di elemen atau di tag body, lalu kita pilih
propertinya apa. Di sini misalkan background color atau latar belakang gitu kan, warna latar belakang. Lalu di sini value-nya apa? Bisa merah, biru, hijau dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa, teman-teman. Oke, di sini aku akan buka lagi text editornya. Teman-teman silakan bisa ikuti dengan membuka text editor teman-teman. Nah, di sini di video atau di materi pembelajaran sebelumnya kita menggunakan eh, Visual Studio Code ya, dan kita di sini udah bikin sebuah folder yang namanya adalah belajar HTML. Nanti silakan teman-teman buka foldernya, dan di sini kita akan coba uh, tes ya teman-teman ya. Kemarin di sini kita baru cuma punya dua file HTML, dan juga di sini ada GIF ya, gambar Doraemon. Oke, di sini aku coba perbesar untuk kodenya, dan di sini udah ada kode di video kita sebelumnya. Nanti kita akan coba rapihkan. Oke, kita akan balik lagi ke bagian sini, teman-teman. Jadi misalnya di sini kita akan copy bagian tag H1 dan juga paragrafnya. Kita save di sini dan kita coba jalankan, teman-teman. Atau di sini, oke, kita akan buka langsung ya di sini di Finder. Teman-teman bisa ntar dulu ya teman-teman, kita buka. Oke, ini file HTML kita teman-teman. Nanti teman-teman silahkan buka di Explorer teman-teman. Di sini kebetulan aku pakai Mac, jadi aku bukanya pakai Finder. Lalu di sini aku tinggal open with. Aku pilih pakai yang apa namanya? Pakai browser Arc ya teman-teman. Aku coba pindahin dan aku coba masukin ke bagian sini. Oke, ini juga sama. Nah, kita bagi dua ya teman-teman. Ini kodenya, ini hasilnya teman-teman. Oke, nah jadi di sini teman-teman bisa lihat sekarang hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita akan coba mulai main-main dengan apa namanya? Dengan atribut style ini teman-teman. Dengan atribut style ini. Jadi di sini misalkan aku mau ganti warnanya jadi powder blue, teman-teman. Powder blue. Di sini berarti teman-teman tambahkan style, lalu di sini propertinya banyak banget yang bisa kita pilih teman-teman di sini ya. Propertinya banyak banget. Misalkan kita tulis background color, lalu di sini kita masukin. Ini antara properti dan juga value, teman-teman, ada pemisah ya pakai titik dua gitu. Ini value-nya, ini propertinya. Nanti kalau kita save, kita refresh, nah nanti warna daripada website kita berubah teman-teman sesuai dengan warna yang kita set di sini. Kalau kita mau ganti jadi warna merah, teman-teman tinggal tulis saja warna merah. Nah, nanti warnanya akan jadi warna merah. Atau kalau mau warna yang lain, silakan teman-teman tulis aja dalam format bahasa Inggris ya untuk warnanya. Oke. Ini aku kecilin sedikit biar teman-teman bisa melihat kodenya secara keseluruhan. Oke, ini untuk bagian style ya. Jadi teman-teman kalau mau nambahin styling, teman-teman bisa tambahkan atribut style. Lalu di sini properti CSS-nya apa yang mau teman-teman gunakan. Lalu di sini value-nya apa yang mau teman-teman gunakan. Jadi pasangan properti atau key dan value. Oke, kita balik lagi ke bagian di sini. Contohnya kita akan coba lihat misalkan di sini warna daripada tag H1-nya kita mau ganti juga, itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi selain teman-teman naruh di body gitu kan, ini akan berpengaruh terhadap semua website kita. Kalau teman-teman mau spesifik di bagian uh, elemen yang tag H1 ini juga bisa. Misalkan di sini style, background color misalkan. Kita lihat background colornya apa di sini. Sama tomato ya.
Oke, terus di sini juga sama kalau kita mau ganti style background color di sini tuh tomato. Oke, kalau kita refresh di sini maka hasilnya akan jadi seperti ini. Karena bodinya ini kita nggak tambahin style background color, maka di sini dia akan balik ke tampilan default, which is warnanya putih, teman-teman. Nah, karena kita ngeset atribut style di dalam elemen tag H1 di sini background color, maka dia akan terimplementasi untuk yang tag H1 aja. Begitupun di sini untuk yang tag P atau paragraf. Oke, di sini teman-teman juga kalau nggak mau ganti background colornya, misalkan teman-teman mau, oh warnanya aja berubah warna tulisannya. Nah, teman-teman bisa pilih propertinya di sini color, teman-teman jangan background color. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya antara color dan background color. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kalau background color, maka backgroundnya yang berubah gitu kan. Tapi warna tulisannya tetap hitam, begitupun bagian yang paragraf. Nah, kita akan coba lihat perbedaannya antara color dengan background color ya. Oke, ini misalkan yang bagian P, warnanya kita ganti jadi tomato. Nah, maka di sini tulisannya yang berubah jadi warna tomato, bukan backgroundnya. Gitu. Kalau tadi, kalau kita set background color, backgroundnya yang berubah tapi tulisannya tetap warna hitam. Nah, kalau kita set color di sini, maka tulisannya yang akan berubah. Backgroundnya tetap, gitu teman-teman. Backgroundnya tetap warna, apa namanya, warna putih. Oke, nah di sini kita sebenarnya bisa menambahkan beberapa properti daripada CSS-nya teman-teman gitu. Jadi nggak cuma background apa, kita bisa ngeset satu properti di dalam style ini, kita juga bisa menambahkan properti yang lain. Misalkan di sini, oh background color-nya kita set jadi warna tomato, terus di sini background color-nya kita mau set jadi warna misalkan blue. Ini juga boleh ya. Nanti dia pemisahnya pakai titik dua seperti ini, teman-teman. Pemisahnya pakai titik dua seperti ini. Aku coba ini ya, teman-teman. Enter, enter, biar teman-teman bisa ngelihat. Nah, di sini pemisahnya ada titik dua antara properti yang satu dengan properti lainnya. Gitu, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman biar lebih enak melihatnya. Nah, aku jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa ngeset beberapa properti sekaligus, nggak cuma satu, tapi kita juga bisa ngeset banyak properti sekaligus. Misalkan di sini kita mau ngeset color dan juga background colornya. Apa yang akan terjadi? Maka tampilnya akan jadi seperti ini. Ini colornya, ini background colornya warna blue dan ini colornya warna tomato. Gitu. Nanti teman-teman bisa menambahkan properti CSS-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada banyak banget properti CSS yang bisa kita gunakan. Tuh, di sini banyak banget dari mulai A, banyak yang bisa teman-teman pilih, yang B juga banyak dan lain sebagainya. Gitu. Nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin teman-teman masih belum mengerti atau belum paham properti-properti apa yang teman-teman butuhkan. Nanti kita akan ada materi khusus terkait CSS, teman. Oke, kita save, kita intip, hasilnya masih sama. Kita akan balik ke bagian dokumentasi. Nah, di sini kita akan coba ngebahas terkait dengan font. Tadi kita udah main-main dengan text color ya, teman-teman ya. Tadi ada background color, lalu di sini ada text color, lalu di sini kita akan coba main-main dengan font ya, teman-teman. Di sini kita akan coba set font family daripada tulisan yang kita miliki gitu. Jadi fontnya itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini fontnya Verdana yang mau kita set di bagian headingnya. Ini juga bisa ya teman-teman. Oke, coba kita contohkan yang bagian heading. Kita akan coba set fontnya. Apakah ada perubahan atau tidak ya teman-teman. Ini aku coba oke, terus di sini gedein lagi biar teman-teman kalian ini terlalu besar ya. Oke, seperti ini cukup. Di sini di stylenya oke, style yang pertama nggak kita ilangin, biarin aja. Jadi style yang kedua kita akan coba tambahkan di sini font family. Tadi, nah di sini ada banyak banget ya font yang bisa teman-teman pilih. Misalkan
Verdana gitu. Oke. Kita akan coba lihat tampilannya seperti ini. Kita belum refresh, kita coba refresh. Nah, tampilannya jadi berubah, teman-teman. Jadi font family-nya atau jenis fontnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Oke, kita lihat lagi. Misalkan yang bagian ini font family-nya kita akan rubah ya, jadi Courier gitu kan. Di sini berarti di bagian yang tag P-nya font family jadi Courier. Ini aja. Oke. Kita akan lihat perbedaannya apa teman-teman. Kita refresh. Nah, nih tulisannya jadi berubah ya teman-teman ya. Jenis fontnya atau tipe fontnya jadi berubah ya teman-teman. Jadi ini beda antara yang heading dengan yang paragraf tulisannya. Oke, kita lihat lagi teman-teman ke bagian lainnya. Nah, di sini juga ada tag size ya, gitu kan. Kalau tadi di sini the CSS property font family di sini mendefinisikan jenis font apa yang akan kita gunakan untuk HTML elemen atau tag HTML-nya ya. Kalau yang teks di sini sebuah CSS property yang mendefinisikan untuk warna apa yang akan kita gunakan untuk HTML elemen kita gitu. Kalau yang background di sini properti yang mendefinisikan background color atau warna latar belakang daripada HTML elemen kita. Nah, di sini kita masuk ke bagian text size. Nah, text size ini digunakan untuk menentukan gitu kan ukuran daripada HTML elemen kita. Nah, di sini teman-teman bisa tulis dengan apa ya, propertinya font size gitu kan. Nanti di sini ukurannya akan sesuai dengan yang kita tentukan gitu. Jadi sekali lagi si font size property ini mendefinisikan ukuran daripada teks gitu kan untuk elemen yang kita gunakan. Oke, kita contohkan teman-teman di sini. Misalnya aku tambahkan lagi di sini font size gitu kan teman-teman. Font size di sini misalkan ukurannya di sini teman-teman bisa pakai sebuah variabel yang sudah disediakan atau kalau teman-teman mau tulis hardcode juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sini tulisannya kita mau besar teman-teman gitu kan. Nih teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau kita pilih large, maka dia akan tambah membesar gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau tulis pakai angka juga bisa ya di sini kalau kita lihat contohnya 300% ya teman-teman ya. Berarti di sini teman-teman bisa pakai persentase juga boleh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita pakai persentase di sini dia tulisannya bahkan lebih besar daripada heading gitu. Kenapa? Karena di sini kita tentukan tulisannya ukurannya mau seperti apa gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, headingnya mungkin ya di sini font. Ini juga bisa kita tentukan di bagian ini ya, di bagian headingnya ataupun di bagian paragrafnya. Misalkan ini 100. Oke, kita save. Nah, ini headingnya lebih besar. Font yang paragrafnya jadi lebih kecil teman-teman. Ini karena ukurannya kita tentukan headingnya 300% dan untuk paragrafnya 160. Oke. Nah, selain ada font size di sini untuk menentukan ukuran daripada tulisan yang ada di dalam HTML elemen yang kita mau atur, kita juga bisa menentukan tag alignment gitu kan teman-teman. Tag alignment ini digunakan untuk menentukan the horizontal tag alignment for HTML. Misalkan mau rata tengah, mau rata kiri, mau rata kanan itu. Dan teman-teman bisa gunakan tag alignment. Oke. Misalnya di sini kita akan coba lihat ya perbedaannya antara yang tag H1 lalu tag paragraf di sini kalau kita enggak set, ini mungkin aku matiin dulu teman-teman. Ini aku matiin dulu biar teman-teman bisa ngelihat perbedaannya. Di sini kalau kita lihat, kalau kita enggak set tag alignment-nya, dia akan rata kiri secara bawaan, secara default.
dia akan rata kiri, teman-teman. Tapi kita juga bisa nentuin apakah dia mau rata tengah atau rata kanan, itu juga bisa, teman-teman. Misal di sini kita mau bikin sebuah paragraf ya. Oke, di sini kita copy aja, teman-teman. Kita akan bikin 3 ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat. Oke, ini misalkan kita set tag alignment-nya left ya, teman-teman. Oke, di sini left paragraph, lalu di sini kita bikin lagi satu lagi ada center di sini. Center di sini berarti tag alignment-nya kita pilih yang center, terus ada juga yang tag alignment-nya right ya, teman-teman. Berarti di sini tag alignment-nya kita pilih yang right ya. Nah, oke, jadi kita coba lihat perbedaannya antara kiri, tengah, dan juga kanan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika kita set si tag alignment-nya ini kiri, gitu kan, di sini teman-teman bisa lihat, maka tulisannya akan dimulai dari sebelah kiri, teman-teman. Di sini ya, tulisannya akan dimulai atau akan diposisikan atau akan ditaruh sama si HTML, dia ada di sebelah kiri. Terus di sini kita punya lagi center paragraph, teman-teman. Nah, karena kita set di sini tag alignment-nya adalah center, maka di sini si elemen atau si tag HTML yang kita set tag alignment-nya ini center akan ditaruh di tengah oleh si browser, teman-teman. Akan ditaruh di tengah oleh si browser. Sama di sini yang ketiga, karena tag alignment-nya kita set right atau kanan, maka elemen ini atau tag HTML yang kita set tag alignment-nya adalah sebelah kanan, maka dia akan di-set di sebelah kanan atau akan ditaruh di sebelah kanan oleh si browser gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa naruh elemen yang teman-teman gunakan, apakah dia mau ditaruh di kiri, di kanan, atau di tengah dengan menggunakan tag alignment ini. Kiri, tengah, atau kanan gitu. Nah, jadi itu dia tag alignment. Jadi untuk menentukan dia akan ditaruh di mana, di kiri, di tengah, atau di kanan. Jadi ini secara horizontal ya, teman-teman, atau secara horizontal, bukan secara vertikal. Nah, di sini ada chapter summary-nya yang sudah kita pelajari di video atau di topik styles ini, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan style attribute untuk styling HTML elemen kita gitu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan styling terhadap elemen HTML teman-teman di website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan atribut style ini gitu. Lalu di sini tadi yang sudah kita bahas atau yang sudah kita pelajari, teman-teman bisa menggunakan background color untuk memberikan warna terhadap background gitu kan, HTML atribut teman-teman, HTML elemen teman-teman, atau teman-teman juga kalau mau merubah warna daripada tulisannya, teman-teman bisa menggunakan color properti, bukan properti ya, properti color, betul. Lalu kalau teman-teman mau ganti jenis font daripada tulisan teman-teman gitu, teman-teman bisa menggunakan font family di sini. Lalu kalau teman-teman mau set ukuran daripada tulisannya, teman-teman bisa menggunakan atribut font size ini. Lalu kalau teman-teman mau menentukan tulisannya ada di kiri, di tengah, atau di kanan, teman-teman bisa menggunakan tag alignment gitu. Sebenarnya masih banyak banget properti-properti ya CSS yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan styling terhadap website atau elemen-elemen HTML, teman-teman. Cuma di sini kita bahas yang paling basic dan juga fundamental. Nanti mungkin kita akan lanjutkan materi pembelajaran terkait dengan CSS. Nah, di sini ada exercise nanti teman-teman untuk mengukur kemampuan teman-teman dari pembelajaran ini. Silahkan di-pause dulu, teman-teman coba jawab, nanti jawabannya apakah sesuai atau belum ya gitu. Nah, di sini apa cara terbaik untuk menambahkan warna background gitu kan untuk HTML dokumen kita. Nah, di sini
kita akan pilih style background color pink, background color. Oke, harusnya yang ini ya. Kita submit jawabannya. Ya, harusnya jawabannya benar, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita mau nambahin background atau warna background terhadap HTML dokumen kita, ya kita pakai format yang seperti ini. Ada style, terus di sini property CSS-nya background color, lalu di sini value. Gitu. Oke, itu dia untuk materi stylenya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video berikutnya. Oke, setelah kita membahas terkait style, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan ngebahas terkait HTML text formatting gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana memformat sebuah apa namanya teks di HTML. Di sini HTML berisi beberapa elemen yang mendefinisikan teks dengan apa ya tujuan khusus, teman-teman gitu. Jadi di HTML ada beberapa elemen gitu kan yang dimana tujuannya itu dari elemen-elemen tersebut untuk tujuan khusus itu atau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang khusus. Nah, misalkan di sini kalau kita lihat di HTML ada sebuah elemen kalau kita yang bisa kita gunakan kalau kita pengen tulisannya itu dicetak tebal gitu, teman-teman. Terus di sini kita juga bisa menggunakan tag HTML yang dimana kalau kita mau tulisannya dicetak miring itu juga ada ya, teman-teman. Atau di sini kalau teman-teman juga bisa lihat tulisannya ada yang menjorok ke bawah di sini, sama di sini ada juga yang menjorok ke atas gitu. Kalau kita lihat kodenya di sini, teman-teman bisa intip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada bold gitu kan, ini untuk cetak tebal gitu, teman-teman. Kalau kita lihat terus di sini ada artinya italic gitu kan, teman-teman, di sini untuk cetak miring. Lalu di sini ada sub gitu kan. Sub itu apa ya? Di sini subscribe gitu kan. Artinya dia ditaruh di bagian bawah gitu kan, dari tulisannya menjorok ke bawah. Lalu di sini ada sub atau superscript ya. Jadi dia ada di bagian atas atau menjorok ke bagian atas gitu, teman-teman. Nah, jadi ada tag-tag HTML yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, ini disebutnya formatting gitu, teman-teman ya. Nah, di sini elemen-elemen, jadi si HTML ini sudah menyediakan sebuah elemen yang memang didesain gitu kan, atau bertujuan untuk menampilkan spesial types daripada teks gitu, atau spesial apa ya teks-teks yang spesial ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada B untuk bold, terus ada strong untuk teks yang important gitu kan, teman-teman. Ada I untuk italic, terus ada EM untuk emphasize gitu kan, atau untuk kita menekan teks-teks yang kita tekan gitu kan, untuk menekankan sebuah kata gitu kan atau kalimat, teman-teman bisa pakai EM ini, emphasize. Terus ada mark, mark itu kayak untuk teks yang kita tandai. Terus ada smaller gitu kan, jadi ya biar tulisannya jadi lebih kecil. Terus ada del, ini untuk deleted text. Terus ada inserted text, INS, ini untuk inserted text. Terus ada sub, ini subscribe. Sama di sini ada sub, artinya super script text gitu, teman-teman, yang tadi menjorok ke atas ya. Nah, kita akan coba contohkan ya, teman-teman ya. Jadi satu persatu ya. Nih ada HTML B dan juga strong element, yang dimana yang B ini artinya bold untuk mendefinisikan teks bold ya, atau cetak tebal gitu kan. Di sini tanpa menambahkan importance apapun gitu, teman-teman. Jadi kalau cuma teman-teman mau mendefinisikan sebuah teks dengan cetak tebal, tapi teman-teman nggak pengen ini tuh sebenarnya cuma cetak tebal aja gitu, teman-teman ya. Jadi ini tanpa ada any extra importance. Nah, teman-teman bisa pakai teks B ini, teman-teman. Oke, kita akan coba contohkan, teman-teman. Di sini kita copy aja, copy. Lalu mungkin di sini yang tadi bagian styling kita akan hapus ya. Jadi kita akan sisakan bodinya, kita akan paste.
di sini kalau teman-teman lihat, oke, kita harus bungkus dia di dalam paragraf, gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sebuah teks yang dicetak tebal. Nah, kalau misalkan teman-teman biar bisa lihat perbedaannya, this is paragraf. Mana? This is text line text gitu kan. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya antara teks yang kita tidak tambahkan embel-embel apapun, tulisannya seperti ini. Terus kalau kita tambahkan di sini apa ya, elemen bold, maka hasilnya teman-teman akan lihat jadi seperti ini. Bold, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini yang dicetak tebal, ini yang dia plain gitu kan, atau apa adanya. Oke, di sini ada juga yang namanya strong element, mendefinisikan teks dengan strong importance gitu teman-teman. Jadi biasanya digunakan gitu kan untuk mendisplay teksnya dalam bentuk apa, cetak tebal juga. Tapi di sini kita tujuannya ini bahwa si teks ini adalah penting gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan si strong ini. Nah, kalau si bold sebenarnya sama kayak si strong, cuma kalau si bold ini tidak menambahkan any importance apapun gitu. Tapi kalau si strong ini memang digunakan untuk kayak teks ini penting nih gitu teman-teman bisa menggunakan si strong ini. Oke, di sini kita coba tambahkan P, lalu di sini kita tulis this tag is important gitu teman-teman. Kita bungkus di dalam elemen strong ya. Kita akan lihat hasilnya jadi seperti apa. Sebenarnya secara tampilan terlihat mirip ya teman-teman ya, terlihat mirip, tapi secara kegunaan tadi beda ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau menulis sesuatu yang penting, entah itu kata atau kalimat di dalam website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan si strong ini. Nah, tapi kalau teman-teman cuma pengen mencetak tebal tulisannya, teman-teman bisa menggunakan si bold ini atau si elemen B ini. Oke, kita akan lihat lagi ke bagian lainnya, teman-teman. Nah, kita akan belajar terkait dengan I atau italic sama EM ya, atau emphasize gitu teman-teman, atau menekankan. Di sini kita akan coba baca penjelasannya. HTML I elemen mendefinisikan bagian sebuah part of text in the alternative voice or mood gitu kan. The content, konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam italic gitu teman-teman. Gitu. Jadi di sini kalau kita baca di sini mungkin terjemahannya. Oke, mendefinisikan bagian teks dalam suara atau suasana hati yang alternatif gitu. Jadi teman-teman kalau mau menulis sebuah tulisan dalam bentuk apa ya, cetak miring, nah teman-teman bisa menggunakan si italic ini. Nah biasanya dia untuk kayak tadi ya, mendefinisikan teks bagian dari alternatif voice ataupun mood gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa tulis dengan si italic ini. Oke, nah di sini ada hint juga daripada si Witri School-nya. Tag I ini biasanya sering digunakan untuk mengindikasikan ini adalah sebuah technical term gitu kan, atau sebuah frasa dari bahasa lain gitu teman. Jadi biasanya atau sebuah pemikiran atau sebuah bentuk nama dan lain sebagainya gitu teman. Jadi ini ada apa ya, contoh-contoh penggunaan daripada si I ini gitu. Jadi kayak misalkan ini bahasa asing, kita pakai tanda apa, garis, bukan garis ya, tulisan italic gitu kan, italic, atau misalkan di sini from daripada teknikal, teman-teman juga bisa tulis dalam bentuk italic dan lain sebagainya gitu. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan coba lihat penggunaannya seperti apa si italic ini, dan kita akan lihat perbedaannya. Ini kita udah belajar yang plain, yang bold, terus ada yang strong. Kita akan coba tulis lagi yang italic, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, ini yang
italic ya. Jadi ada, lihat teman-teman bedanya. Dia nggak di bold, dia juga nggak kayak teks yang plain ya. Gitu. Jadi ini dia dalam apa ya, tulisan miring. Oke, itu yang italic teman-teman. Kita akan coba lihat elemen yang lain ya. Nah, di sini kita akan coba lihat yang elemen EM mendefinisikan emphasize text atau tulisan yang ditekankan teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada tulisan yang memang tulisan ini pengen ditekankan oleh teman-teman, teman-teman bisa pakai menggunakan EM atau emphasize text. Oke, nah dia sama kayak italic gitu kan, biasanya tulisan di dalam apa ya? Tulisan di dalam elemen EM ini dalam bentuk atau ditampilkan dalam bentuk italic ya. Nah, a screen reader will pronounce the word in EM with the emphasis using verbal stress gitu. Jadi kalau kita membungkus sebuah tag gitu kan dalam elemen EM ini, nanti screen readernya akan membacanya dengan sebuah penekanan teman-teman atau emphasize ya gitu kan. Oke, kalau secara verbal atau secara tulisan gitu kan, ini sebenarnya sama kayak italic ya teman-teman ya. Jadi dia akan dicetak miring, cuma nanti kalau pakai screen reader gitu kan dia akan apa ya? Ini akan dibacanya dengan tekanan gitu atau ditekankan gitu atau di-emphasize gitu. Jadi walaupun secara display atau secara apa ya, looks gitu kan terlihat sama gitu kan, ini di sebuah tulisan yang dipakai apa namanya, miring gitu kan, di tulisan miring, tapi secara tujuan dia punya tujuan masing-masing. Kalau I ini ya untuk memiringkan tulisan aja, kalau EM ya untuk menekankan sebuah kata atau paragraf gitu kan atau kalimat tentunya. Oke, kita akan lihat lagi di sini ada sebuah small element ya teman-teman ya, small element yang dimana small element ini mendefinisikan sebuah teks yang lebih kecil teman-teman, sebuah teks yang lebih kecil gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mendefinisikan sebuah teks yang lebih kecil, teman-teman bisa pakai teks elemen small ini. Oke, pakai HTML element small ini. Kita akan coba lihat perbedaannya teman-teman di sini. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini dia jadi lebih kecil ya dibandingin yang plain. Coba mungkin kita tambahkan yang plain ya. This is plain text ya. Terus di sini kalau teman-teman lihat bedanya, nah ini dia lebih kecil. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang di luar daripada teks small-nya. Lalu di sini uh, tulisan yang ada di dalam teks small-nya ini jadi lebih kecil. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah tulisan yang lebih kecil dari yang lainnya, teman-teman bisa bungkus pakai si tag HTML small ini. Oke, oke, dia nggak ada meaning tertentu, jadi tujuannya untuk menampilkan tulisan lebih kecil aja, teman-teman. Oke, lanjut kita akan belajar lagi di bagian mark element ya, gitu kan. The mark element mendefinisikan bahwa tag should be marked or di highlighted gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen menandai sebuah kata atau sebuah tulisan atau sebuah kata atau sebuah tulisan, menandai atau meng-highlight gitu kan atau menyorot sebuah kata atau tulisan, teman-teman bisa pakai kata mark ini gitu kan. Nah, misalkan di sini ada sebuah kalimat don't forget to buy milk today gitu kan. Nah, misalkan milk ini penting nih gitu kan, kata yang pentingnya. Nah, teman-teman tinggal tandain pakai mark ini, teman-teman gitu kan. Oke, kita akan coba lihat hasilnya jadi seperti apa, teman-teman. Di HTML kita di sini kita akan tambahkan lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, mungkin aku kecilin lagi atau enggak kelihatan. Ini yang mungkin yang di gede. Oke. Oke.
Nah, di sini kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman mau apa sih namanya menyorot atau menandai sebuah kata atau kalimat, teman-teman tinggal bungkus saja pakai mark ini, gitu teman. Jadi di sini kalau teman-teman mau lebih daripada satu kata, teman-teman ya tinggal bungkus saja, misalkan di sini refresh, nah maka di sini akan yang ditandanya akan jadi dua kata gitu. Jadi di sini tujuan dari mark ini adalah menandai ya teman-teman, menandai kata atau kalimat yang memang menurut teman-teman ini penting untuk ditandai katanya. Oke, itu untuk yang mark. Kita akan lihat lagi bagian lainnya di sini. Di sini juga ada HTML that element ya teman-teman, gitu. Del element gitu. Nah, elemen ini di-define atau bertujuan atau mendefinisikan teks yang telah dihapus dari sebuah dokumen, teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa namanya punya sebuah uh, paragraf atau kalimat, terus teman-teman pengen di dalam salah satu katanya atau beberapa katanya menandai bahwa kata ini telah dihapus gitu, teman-teman bisa bungkus si sebuah kata atau si tulisannya tersebut di dalam tag del ini, teman-teman itu. Nah, biasanya browser akan menampilkannya dalam bentuk di sini strike align through gitu, atau ada garisnya di tulisannya. Di tulisannya ada garisnya gitu. Nah, kita akan coba lihat aja di sini. Sini ada tulisan my favorite color is blue. Blue-nya ini kita del ya. Terus di sini red gitu. Jadi blue-nya ini kita hapus dan kita ganti jadi red gitu kan. Ceritanya seperti itu ya. Kita akan coba lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Oke, di sini kalau teman-teman mau pakai yang del seperti ini penggunaannya. Nah, di sini nanti jadi seperti ini gitu. Jadi dia kayak ada coretannya dari katanya atau dari tulisannya teman-teman. Kalau lebih dari satu kata ya teman-teman bisa bungkusnya seperti ini. Jadi tulisannya akan jadi seperti ini. Jadi tulisannya apa? Akan dicoret seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman butuh sebuah tulisan yang dicoret seperti ini atau kayak seolah-olah sudah dihapus, teman-teman tinggal bungkus pakai tag atau elemen del daripada si HTML. Oke, lanjut lagi. Di sini ada insert gitu teman-teman, ada insert ini mendefinisikan gitu kan sebuah teks yang telah diinsertkan ke dalam dokumen gitu kan. Biasanya browser akan menampilkannya dalam bentuk underline teman-teman atau garis bawah gitu teman-teman ya. Di garis bawahi. Oke, kita akan lihat di sini contohnya yang tadi kita coba tambahkan. My favorite color is del. Di sini blue-nya kita hapus, terus di sini kita tandain bahwa ini yang aslinya, yang benar. Insert gitu kan. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa, teman-teman. Oke, kita refresh di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Mungkin yang ini, yang atas kita ganti seperti ini. Oh, sorry. Oke, ini yang blue-nya kita delete atau kita hapus, lalu hasilnya seperti ini, ada coretnya, garisnya. Lalu di sini yang teks yang kita insertkannya ada garis bawahnya, teman-teman. Nah, ini format untuk delete kata gitu kan atau teks. Lalu di sini untuk format untuk insert kata atau teks ya, ada garis bawahnya. Itu untuk yang del dan juga insert, teman-teman. Gitu. Oke, di sini ada juga sebuah sub elemen gitu kan. Di sini subscript ya. Subscript itu nanti dia akan kita akan lihat contohnya teman-teman ya. Jadi di atas tadi udah kita lihat sebenarnya dia akan menjorok ke bawah. Oke, the HTML subscribe itu kan subscript gitu kan. Di sini kita akan baca dulu penjelasannya adalah sebuah teks yang di subscript ya, atau kita akan lihat tulisan di bawah garis gitu kan. Di sini subscript ya. Subscript teks muncul apa ya setengah dari karakter below the normal line gitu kan, dan is some
times render in a small font gitu kan. Jadi di sini subscript text can be subscript text dapat digunakan untuk formula kimia teman-teman ya. Seperti misalkan teman-teman mau nulis H2O gitu kan. H2O maka kan biasanya duanya itu lebih kecil ya kalau kita nulis formula kimia ya atau rumus kimia teman-teman gitu. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan subscript gitu. Oke, di sini ada contohnya. This is a subscript text. Kita akan coba lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat subscript text akan jadi seperti apa. Nah, di sini akan jadi seperti ini ya. Ini subscript. Jadi tulisannya akan menjorok ke bawah dan dia akan diperkecil gitu. Jadi ketika kita menggunakan subscript text atau elemen, maka tulisannya si browser akan menjadikan tulisannya itu lebih kecil dan setengah daripada tulisan. Nah, di sini tingginya setengah daripada tulisannya ya, teman-teman. Nah, biasanya digunakan untuk menulis rumus-rumus kimia, contohnya H2O dan lain sebagainya. Contoh misalkan di sini kita mau tulis H2O, berarti di sini gitu kan. Terus di sini berarti H2, lalu di sini O gitu kan. Nah, kita akan lihat tulisannya seperti apa. Nah, maka tulisannya akan jadi seperti ini. Gitu. Ini untuk subscript ya, teman-teman ya. Subscript. Jadi kalau teman-teman pengen buat tulisan yang seperti ini, lebih kecil dan dia ada di bawah, menjorok ke bawah, teman-teman bisa menggunakan teks subscript ya, teman-teman. Terus di sini ada superscript gitu kan. Superscript ini mendefinisikan superscript text ya. Superscript text muncul ini ya, setengah dari karakter tapi di atas ya, atas karakter, setengah dari atas karakter gitu kan, dari the normal line gitu kan. Biasanya dirender in small font. Jadi sebenarnya sama kayak subscript itu teman-teman. Sama kayak subscript, cuma bedanya kalau yang subscript ada di bawah, kalau superscript dia ada di atas. Nah, ini superscript biasanya digunakan untuk footnotes gitu. Jadi kalau teman-teman mau nambahin footnotes dari website teman-teman gitu kan, teman-teman bisa menggunakan subscript. Nah, contohnya superscript. Contohnya seperti ini. www ya di sini ya. www, terus di sini ada footnote-nya satu misalkan. Nah, teman-teman bisa tulis si satu ini pakai superscript, teman-teman. Nah, di sini ada contoh. This is a superscript text ya. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini gitu. Jadi dia sama kayak subscript sebenarnya ya, cuma bedanya dia menjoroknya bukan ke bawah tapi ke atas gitu. Nah, biasanya digunakan untuk footnote ya gitu, teman-teman. Misalkan di sini kayak tadi kita mau nulis W di sini, terus di sini kita mau ada footnote-nya. Berarti di sini pakai sub gitu kan. Lalu di sini ada satu misalkan footnote-nya. Oke, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini footnote ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin footnote di website teman-teman, nah teman-teman bisa pakai elemen superscript ya, teman-teman. Dia akan dicetak lebih kecil dari tulisan normalnya dan dia akan ditulis di setengah dari bagian atasnya, teman-teman, atau menjorok ke atas. Oke, itu dia untuk formattingnya, teman-teman. Di sini ada latihan. Silakan teman-teman baca dan teman-teman tebak jawabannya mana yang benar. Teman-teman bisa pause dulu video ini. Two of the following HTML element yang membuat tulisannya jadi cetak tebal. Which two gitu, mana keduanya gitu, teman-teman gitu. Jadi mana HTML elemen yang mencetak tulisan dicetak tebal gitu, teman-teman. Di sini harusnya jawabannya yang bagian ini ya, strong dan bold ya, atau strong dan B elemen. Kita submit. Oke, di sini jawabannya benar, teman-teman. Oke, itu dia untuk HTML formatting. Jadi tadi kita udah bahas beberapa
HTML tag formatting elemen yang dimana bisa kita gunakan untuk ngeformat elemen atau tulisan daripada website kita ya. Di sini tadi kita udah ngebahas tentang bold di sini untuk mendefinisikan teks yang dicetak tebal, lalu ada EM atau emphasize jadi mendefinisikan teks yang ditekankan gitu kan teman-teman. Lalu di sini ada I atau italic mendefinisikan sebuah part bagian daripada teks di dalam sebuah voice atau mood alternatif ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menulis sebuah tulisan atau kalimat yang ini ditulis atau dibaca dengan voice yang berbeda gitu kan, atau mood yang berbeda, teman-teman bisa pakai italic. Lalu di sini ada small mendefinisikan atau digunakan untuk membuat sebuah tulisan lebih kecil dari biasanya. Lalu strong untuk mendefinisikan teks ini penting. Lalu sub untuk mendefinisikan subscript text atau teks yang menjorok ke bawah. Lalu ada sub ini untuk superscript text atau teks yang menjorok ke atas dan dia akan dirender lebih kecil. Lalu ada inserted text ini untuk teks yang digarisbawahi atau diinsertkan ke dalam sebuah dokumen gitu kan. Dia biasanya ada garis bawahnya. Lalu kalau del elemen ini untuk mendefinisikan atau menandakan bahwa tulisan atau ya kalimat atau kata tersebut sudah dihapus, biasanya ada garisnya di bagian tulisannya teman-teman. Lalu di sini ada mark ini untuk menandai sebuah tulisan gitu teman-teman ya, biasanya ada warnanya. Tadi kalau kita lihat warnanya warna. Nah, di sini teman-teman bisa belajar sebuah teks yang tersedia di HTML. Di sini list available HTML text. Teman-teman bisa kunjungi website ini atau link ini di tag HTML reference di sini. Kalau kita lihat ada banyak banget teks-teks HTML yang bisa teman-teman pelajari atau ya teman-teman pelajari ya gitu. Nah, mungkin itu aja untuk video atau materi formattingnya. Kita akan lanjutkan video atau bagian lainnya di video. Oke, setelah kita belajar formatting di HTML, selanjutnya yang akan kita bahas pada chapter ini teman-teman terkait dengan quotation dan juga citation ya, atau kutipan. Kita akan belajar terkait elemen-elemen kutipan yang ada di HTML yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah kutipan. Nah, di chapter ini kita akan belajar terkait block quote, terus atau ini block quote elemen, terus dia ada Q elemen, ada ABBR elemen, ada address elemen, ada sit atau nih citation ya atau kutipan juga, sama BDO ya gitu kan. Bidirectional elemen ya teman-teman ya. Nah, jadi elemen-elemen ini yang akan kita coba bahas atau pelajari pada chapter kali ini. Nah, di sini kita akan lihat misalnya di sini kita mau mengutip sebuah kalimat gitu kan, atau ya kalimat atau paragraf dari sebuah buku atau sebuah website lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu apa ya HTML elemen yang akan kita pelajari di chapter ini ya. Misalkan seperti ini. Kita mau mengutip sebuah paragraf atau kalimat dari WPF website ya teman-teman ya. Jadi nah teman-teman bisa pakai, nanti tampilan di website kita akan jadi seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, di sini untuk mengutip atau membuat kutipan di sebuah HTML atau di sebuah website, teman-teman bisa menggunakan block quote di sini ya, block quote elemen di sini untuk kutipan ya teman-teman ya. Jadi si block quote ini memang untuk mendefinisikan sebuah section yang yang dikutip gitu kan dari resource lain gitu atau dari another resource gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngutip sebuah tadi ya kata, kalimat misalkan atau paragraf dari sumber lain, baik itu buku gitu kan ataupun website, dan teman-teman bisa menggunakan si block quote elemen ini. Nah, biasanya si block quote elemen ini akan
ada indentasi teman-teman atau menjorok ke dalam ya. Contohnya seperti apa menjorok ke dalam seperti ini teman-teman gitu. Jadi di sini sebenarnya biasanya starting pointnya dari sini, cuma karena dia adalah sebuah kutipan, maka si browser akan merendernya dengan cara dijorokkan ke dalam, gitu teman-teman. Oke, kita akan coba di sini copy aja teman-teman, tulisannya. Kita akan coba contohkan di website kita. Tadi ini yang formatting ya, kita akan hapus saja teman-teman. Lalu di sini ada sebuah tulisan gitu kan. Lalu di sini kita ada sebuah kutipan juga ya teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti apa? Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tulisan kita yang kita tulis pakai paragraf, dia mulainya di sebelah sini teman-teman. Oke. Nah, terus di sini ada sebuah kalimat atau paragraf yang kita ambil dari sumber lain atau resource lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan si block quote ini, teman-teman. Maka dia akan di-render secara menjorok oleh si browsernya. Nah, di dalam block quote ini, teman-teman, ada juga sebuah atribut yang namanya cite ya, gitu kan, atau cite atau citation. Ini nanti teman-teman bisa menambahkan sebuah sumbernya atau mengincludekan gitu kan atau mengembedkan sebuah sumbernya. Nah, misalkan kalau ini kita kutip dari sebuah website lain, misalkan di sini website lain, nah teman-teman tinggal masukkan aja sumber beritanya gitu atau sumber websitenya gitu kan teman-teman atau sumber kalimatnya atau paragrafnya gitu. Oke, ini kalau teman-teman mau membuat sebuah kutipan dari sebuah website ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan block quote, lalu di sini ada atribut cite gitu kan, yang dimana ini bertujuan untuk mengembedkan sebuah sumber gitu teman-teman. Jadi sumbernya teman-teman bisa include-kan di sini teman-teman ya gitu. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi yang baca tahu gitu kan memang standarnya seperti ini bahwa ini adalah sebuah kutipan dan di sini kita juga ngasih tahu bahwa kutipannya bersumber dari website ini. Gitu. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman di sini. Ada juga HTML Q element yang dimana ini ditunjukkan untuk short quotation ya teman-teman atau kutipan yang singkat ya. Jadi kalau teman-teman mau mengutip sesuatu yang singkat, teman-teman bisa menggunakan atribut Q ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan atribut Q ini ya teman-teman ya. Jadi di sini si atribut Q ini didefinisikan atau ditujukan untuk ini ya untuk short quotation ya teman-teman. Short quotation. Oke, browser normalnya akan menginsert quotation mark around the quotation. Oke. Tampilannya akan beda teman-teman. Kita akan coba lihat ya hasilnya akan jadi seperti apa. Jadi di sini ada tulisan WWF goal is to. Nah ini kita quote dari WWF-nya mungkin atau dari sumber lain. Terus kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa ya teman-teman. Oke, kalau yang tadi akan menjorok ke atas, ke dalam. Nah, kalau kita ada tulisan seperti ini paragraf. Lalu di sini ada Q elemen yang kita gunakan. Terus di sini kita masukkan teksnya yang kita kutip. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi blok quote, jadi memang satu blok ini yang kita quote dan browser akan merender dengan cara menjorokkan ke dalam. Tapi kalau pakai elemen Q ini browsernya tidak merender dengan cara menjorokkan, tapi dia akan ada kutipannya di sini teman-teman. Ya akan ada kutipannya. Itu kutipannya ini nggak bisa kita ini ya select ya karena ini bukan kita tulis manual ya, tapi ini bagian daripada browsernya ya gitu. Ini akan dihandle daripada browsernya. Kutipannya seperti apa? Kutipannya seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, jadi ini si Q elemen ini digunakan untuk short quotation gitu kan, short quotation. Jadi atau kutipan yang singkat ya. Jadi teman-teman kalau mengutip sesuatu yang singkat, teman-teman bisa menggunakan Q ini atau quote ya. Kalau kutipannya panjang, teman-teman bisa menggunakan block quote. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada ABBR elemen untuk
abbreviation ya. Ini maksudnya apa? Kita coba translate gitu kan, atau digunakan untuk sebuah singkatan gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah singkatan di website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan ABBR ini ya, teman-teman ya. Jadi ABBR ini digunakan untuk singkatan atau sebuah akronim ya. Seperti misalkan di sini HTML gitu kan, terus CSS ini kan sebuah singkatan ya. Mister atau DR, di sini ada ASAP ya, as soon as possible. Di sini ada ATM misalkan. Nah, teman-teman, semua yang berbau singkatan, teman-teman silahkan render dengan menggunakan ABBR elemen ini, teman-teman. Oke, kita baca lagi di sini. Making abbreviation can give useful information to browser dan translation system dan search engine gitu ya. Jadi dengan menggunakan si ABBR elemen ini akan memberikan informasi yang berguna untuk browser, translation system dan juga search engine gitu ya, teman-teman. Oke, di sini gunakan the global title attribute untuk menunjukkan gitu kan, atau menggunakan apa ya, atribut title yang global untuk menunjukkan deskripsi untuk akronim ketika apa ya, mouse-nya itu over di atas elemennya gitu, teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, misalkan di sini ABBR, terus di sini ada atribut title. Nah, nanti teman-teman tulis di sini gitu kan, kepanjangannya apa. Nah, jadi orang-orang tahu bahwa oh, WHO ini singkatan dari World Health Organization gitu kan, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini yang tadi ini masih bagian dari block quote masih. Oh ya, ini masih bagian daripada block quote. Jadi kita nggak akan hapus teman-teman. Jadi di sini. Oke, di sini kita akan tulis sebuah tulisan di sini, teman-teman. Ada oke, di sini mungkin biar teman-teman ngelihat. Oke, di sini ada tulisan WHO didirikan di tahun 1948. Nah, karena WHO ini adalah sebuah singkatan, nanti kita bungkus di dalam ABBR tag ini. Lalu di sini ada atribut title dan kita masukkan kepanjangannya apa, teman-teman. Nah, nanti kepanjangannya ini akan ditampilkan ketika mouse-nya itu hover atau ada di atas elemennya. Oke, kita refresh. Oke. Nah, dari segi tampilan kita akan intip dulu ya. Dari segi tampilan di sini ada ada titik-titik di bawahnya, teman-teman. Ada titik-titik di bawahnya. Kalau ini menandakan bahwa ini adalah sebuah singkatan. Jadi kalau kita hover, nah nanti akan muncul, teman-teman bisa lihat di sini akan muncul kepanjangannya apa. Di sini World Health Organization gitu, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman mau menyingkat sebuah ya kalau mau membuat sebuah singkatan, nanti teman-teman bisa menggunakan ABBR elemen ini, lalu di sini ada atribut title dan teman-teman tulis kepanjangannya apa gitu. Jadi nanti si kepanjangannya ini akan muncul ketika mouse-nya itu hover, teman-teman, atau mouse-nya itu ada di atas elemennya gitu. Dan secara looks dia juga ada titik-titik kecil di bawah gitu. Ini untuk ABBR elemen ya yang kita gunakan untuk membuat sebuah singkatan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di sini. Di sini ada HTML address gitu kan, teman-teman. HTML address elemen yang digunakan untuk kontak information atau informasi kontak ya gitu. Oke, HTML address tag mendefinisikan kontak information untuk author atau owner dari dokumen atau dari sebuah artikel gitu. Jadi si address elemen ini kita bisa gunakan untuk membuat kontak informasi dari owner dokumennya atau owner artikelnya, teman-teman, atau pemilik artikelnya atau pemilik websitenya. Oke, kontak information dapat digunakan, dapat menggunakan email, URL, physical address, phone number, sosial media, handle dan masih banyak lagi yang lain. Gitu. Jadi teman-teman bisa menambahkan
kayak email address, URL, physical address atau nomor telepon, sosial media dan lain sebagainya di dalam si kontrak apa si elemen address ini teman-teman gitu. Oke, sebuah atau teks di dalam address elemen biasanya dirender dalam italic teman-teman, dan browser akan selalu menambahkan line break before and after the address element gitu. Jadi selain dirender dalam tulisan miring, browser juga akan menambahkan space gitu kan di sebelum dan sesudah daripada address elemennya gitu teman-teman. Oke, di sini misalkan ada contoh tulisan, jadi alamatnya adalah ditulis oleh John, dia menambahkan bahwa alamat emailnya, terus di sini ada juga di sini alamat rumahnya ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya jadi seperti apa teman-teman. Oke, hasilnya akan jadi seperti apa. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini gitu. Jadi secara look dia akan ditulis dalam tulisan miring, sama yang kedua katanya si browser akan menambahkan sebuah spasi sebelum daripada tag HTML address ini. Teman-teman bisa lihat ini jaraknya agak jauh sama sesudahnya gitu. Jadi kalau kita ada tulisan lagi di sini tes misalkan, nah, maka ini akan jauh juga teman-teman gitu. Jadi akan ada jarak antara sebelum dan sesudah tag address ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah alamat daripada pemilik dokumennya atau pemilik websitenya, teman-teman bisa menambahkan pemilik dokumen atau pemilik artikelnya, teman-teman bisa menambahkan alamatnya itu di dalam address elemen ini ya. Untuk alamatnya boleh tadi email, boleh URL, terus ataupun ya teman-teman mau pakai physical alamat juga boleh, atau mau nambahin phone number juga boleh ya teman-teman di sini. Oke, ini untuk alamat teman-teman. Kita lanjutkan lagi, di sini ada site ya. Site ini sama, kita akan coba baca juga. Ini bagian dari topik quotation ini. The site tag mendefinisikan title of a creative work gitu teman-teman. Jadi biasanya si set ini digunakan untuk mendefinisikan title dari pekerjaan kreatif ya, seperti buku, terus atau misalkan di sini puisi, misalnya apa namanya lagu, movie, painting gitu kan. Terus di sini school, patung gitu kan, school future, ini gimana nih cara bacanya ya gitu. Oke, jadi si set ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah judul daripada pekerjaan-pekerjaan kreatif ya teman-teman. Kayak ada buku, misalkan pekerjaan kreatifnya contohnya buku, tuh puisi, lagu gitu kan, judul lagu, movie dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada note atau ada catatan bahwa gitu kan, nama seseorang itu bukan bagian daripada title of work gitu, teman-teman ya. Bukan daripada judul pekerjaan gitu. Kalau nama seseorang berarti bukan daripada pekerjaan kreatif ya. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan si site element ini gitu kan untuk nama seseorang. Oke, ini juga ada apa? Ada sebuah catatan lagi bahwa nanti sebuah teks yang dirender di dalam sheet sheet elemen akan dirender dalam bentuk italic ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini ada tulisan The Scream by Edvard Munch, painted in 1993. Nah, ini kan judulnya ya teman-teman ya, atau ini namanya gitu kan, nama pekerjaan kreatifnya. Nah, teman-teman bisa bungkus dia di dalam sheet elemen ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Di sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia akan di render di dalam bentuk tulisan miring. Oke, di sini kita akan tulis di bagian bawah. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau
secara sekilas sebenarnya sama kayak italic ya teman-teman ya, sama kayak italic gitu atau pakai elemen I ya, karena di render dalam bentuk tulisan miring gitu teman-teman. Tapi tadi secara fungsi harusnya yang kita gunakan menggunakan sheet element ini. Kenapa? Karena ini sheet element ini untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah judul dari pekerjaan-pekerjaan kreatif. Kayak tadi nama lagu gitu kan, atau judul buku, nama patung gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi kalau teman-teman mau menulis sebuah judul lagu, nama apa judul movie dan lain sebagainya, atau judul-judul pekerjaan kreatif, teman-teman bisa menggunakan elemen ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini topik pembahasan terakhir kita di chapter ini adalah BDO ya, atau bidirectional operator gitu. Jadi BDO di sini digunakan untuk bidirectional operator ya teman-teman ya, atau untuk menentukan arah daripada tulisannya. Misalkan tulisannya mau dirender dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Nah, di sini misalnya kita pengen tulisan ini dirender gak lagi dari kiri ke kanan gitu, tapi dari kanan ke kiri. Nah, hasilnya akan jadi seperti apa? Kita akan coba lihat ya. Di sini kita akan coba intip bagian bawah. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini akan dirender dari kanan ke kiri, teman-teman. Oke. Di sini kita akan lihat perbedaannya kalau kita nggak pakai BDO ya teman-teman ya. Di sini nggak pakai BDO tapi pakai paragraf biasa. Ini directionalnya nggak kita tulis teman-teman. Di sini pakai tag biasa. Oke. Di sini kalau pakai teks biasa di sini dia akan ditulis atau dirender dari kiri ke kanan. Bacanya enak ya teman-teman ya. This text will be written from ya left to right ya harusnya ya. Nah, tapi kalau yang ini karena kita pakai BDO atau bidirectional override gitu kan, dan di sini kita tentukan directionnya atau arahnya RTL, ini artinya right to left ya teman-teman ya, right to left gitu, artinya dari kanan ke kiri, maka tulisannya akan jadi seperti ini. This text will be written from right to left gitu teman-teman. Oke, ini kalau teman-teman mau nulis tulisan yang dirender dari kiri ke kanan. Jadi teman-teman bisa menggunakan tag HTML BDO. Lalu di sini ada atribut dir artinya direction. Lalu di sini teman-teman juga bisa tentukan value-nya apa. Di sini ada RTL ya gitu, atau right to left gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ada RTL. Terus ada LTR gitu kan, ini kalau left to right, terus ada right to left, terus di sini ada auto gitu. Nah, berarti kalau yang right to left ini biasanya untuk tulisan Arabik ya teman-teman, atau tulisan-tulisan Arab gitu. Jadi kalau teman-teman mau menulis merender sebuah tulisan Arab di website teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan BDO. Kenapa? Karena Arab itu biasanya dari kanan ke kiri ya, gitu, dari kanan ke kiri. Nah, di sini pakai BDO, terus di sini teman-teman tentukan directionnya mau apa, mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau mau auto. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, di sini ada exercise gitu teman-teman ya, silahkan teman-teman jawab. Bisa teman-teman pause dulu video ini. Di sini ada pertanyaan, which of the following is not a quotation element? Itu ini mana dari tag-tag di bawah ini yang bukan daripada quotation element ya? Faktanya not an HTML element at all, atau bukan HTML elemen sama sekali gitu ya. Harusnya jawabannya di sini kalau Q ini HTML elemen, terus kalau block quote juga HTML elemen, berarti yang quote ini bukan bagian daripada quote elemen, dan bahkan ini tidak ada di HTML elemennya. Kita submit, harusnya jawabannya adalah benar, teman-teman. Oke, kita akan recap materi-materi yang sudah kita bahas di chapter ini. Jadi kita udah belajar
sebuah quotation element. Di sini ada ABBR untuk mendefinisikan akronim atau singkatan. Terus di sini ada address untuk mendefinisikan sebuah informasi kontak atau contact information untuk author atau owner dari sebuah dokumen. Terus ada BDO untuk mendefinisikan sebuah tulisan apakah akan dirender dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau auto ya teman-teman. Lalu di sini ada block quotes yang dimana bisa kita gunakan untuk mengutip sebuah kalimat ya yang kalimat atau paragraf yang cukup panjang nanti akan dirender oleh browser dengan menjorok ke dalam. Lalu di sini ada sheet. Sheet ini digunakan untuk mendefinisikan title of a work, a creative work ya kayak judul lagu, terus judul movies dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang kreatif, teman-teman mau render, mau ditampilkan di HTML teman-teman atau di website teman-teman, teman-teman bisa render dalam elemen sheet ini. Lalu di sini ada Q. Q ini digunakan untuk mengutip sebuah kutipan yang singkat atau short quotation ya, atau short inline quotation gitu. Nah, ini dia untuk HTML quotation dan juga citation element yang bisa kita gunakan untuk tadi ya mengkutip atau ya kutip tulisan dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar tag HTML lainnya seperti biasa teman-teman bisa kunjungi halaman ini, nanti teman-teman bisa lihat elemen-elemen yang tersedia di HTML. Itu dia untuk materi atau topik HTML quotation dan juga citation di yang udah kita pelajari di chapter ini. Kita lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita masih seputar HTML, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar terkait HTML, quotation, dan juga citation element. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah HTML comments ya. HTML comments ini apa? Jadi di sini kalau teman-teman lihat HTML comment ini tidak akan ditampilkan di browser gitu. Jadi walaupun tulisannya ada nih di dalam kode kita, tapi karena dia dalam bentuk sebuah komen, maka komentar ya atau comments, dia tidak akan ditampilkan di browser gitu. Nah, ini akan membantu untuk mendokumentasikan kode HTML kita, teman-teman. Jadi tujuan daripada komen ini untuk mendefinisikan, mendokumentasikan kode HTML kita. Nah, dan sekali lagi ingat dia tidak akan dirender di browser ya. Jadi tidak akan ditampilkan di browser sama sekali. Nah, HTML comment text ya di sini. You can add comment. Jadi kita bisa menambahkan comments atau komentar pada kode HTML kita dengan menambahkan sintaks sebagai berikut. Jadi sintaksnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kurung siku, ada tanda seru, lalu di sini ada dash gitu kan atau strip. Lalu di sini teman-teman tulis komentarnya apa atau komennya apa. Lalu di sini tutup penutupnya ya dash dash 2 kali. Lalu di sini ada kurung siku penutup. Oke, di sini ada catatan bahwa ada sebuah exclamation gitu kan, point pakai tanda seru in the start tag but not in the end tag gitu. Jadi di sini ada point ini ya temannya, exclamation point pakai tanda seru ini di tag pembuka tapi tidak ada di tag penutup gitu. Nah, ini notes-nya adalah komen seperti yang tadi kita bahas, tidak akan ditampilkan di browser, tapi dia dapat membantu kita untuk mendokumentasikan kode HTML kita. Oke, di sini ada sebuah contoh teman-teman. Jadi sekali lagi komen dapat ini ya, with the comment you can place. Oke, dengan komentar kita dapat menaruh sebuah pemberitahuan atau notifikasi dan juga pengingat pada kode HTML kita, teman-teman gitu. Jadi kita bisa menambahkan pengingat gitu kan atau notifikasi pada kode HTML kita. Karena faktanya ketika kita nulis kode HTML, nah kode HTML kita mungkin akan nggak cuma 1 baris 2 baris, tapi akan banyak ya teman-teman. Mungkin bisa ratusan
puluhan, ratusan atau mungkin bahkan ribuan baris ya gitu. Jadi di sini kita bisa menambahkan komentar untuk membantu kita mengingat kodenya atau memberitahu kita bahwa memberitahu kita pada kode HTML ini. Gitu. Oke, ini sebagai contoh kita membuat dua buah komentar, lalu di dalamnya di antara dua komentar ini ada tulisan ya. Nanti kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa di browser. Ini seperti biasa kita akan hapus ini dari chapter yang sebelumnya, teman-teman. Oke, kita tulis di sini. Oke, kita save, lalu kita refresh. Nah, walaupun di sini ada tulisan this is a comment sama remember to add more information here. Nah, di sini yang di-render cuma this is a paragraph, teman-teman. Kenapa? Karena dua hal ini dia dalam bentuk sebuah komentar gitu. Jadi, dia tidak akan di-render di browser gitu. Yang di-render di browser cuma tag paragraph ini, teman-teman. Oke, ini sebuah komentar ya, intinya teman-teman bisa menambahkan informasi apapun, baik itu informasi pemberitahuan ataupun catatan-catatan yang memang mau teman-teman tambahkan di kode HTML teman-teman, tapi tidak ingin ditampilkan di browser. Teman-teman bisa tulis dalam bentuk komentar seperti ini. Oke, di sini comments juga dapat digunakan untuk hidden atau menghidden sebuah konten atau menyembunyikan sebuah konten. Jadi kalau teman-teman punya konten dan konten ini misalnya sudah tidak digunakan lagi gitu. Sudah tidak digunakan lagi, maka teman-teman bisa hapus atau memberikan komentar. Mungkin kalau hapus, teman-teman suatu saat akan butuh lagi nih si konten ini. Gitu karena daripada dihapus, mungkin teman-teman bisa komen dulu gitu kan. Mungkin ini kita nggak butuh sekarang, tapi nggak tahu nih seminggu kemudian atau sebulan kemudian kita butuh lagi atau enggak nih si konten ini. Nah, jadi instead of atau daripada teman-teman menghapusnya, teman-teman bisa memberikan komentar pada konten tersebut. Gitu. Jadi komen ini dapat berguna jika kita mau meng-hide atau menyembunyikan konten secara temporary atau secara sementara, teman-teman ya. Oke. Sini contohnya, misalnya di sini kita akan hapus lagi teman-teman yang bagian ini. Kayak misalkan sekarang, konten kita seperti ini teman-teman ya. Konten kita seperti ini, terus misalkan kita mau menghapus nih konten yang bagian tengah untuk sementara. Nah, daripada teman-teman menghapus secara permanen, teman-teman bisa menghapus secara sementara dengan menambahkan komentar seperti ini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. This is a paragraph, terus this is a paragraph 2. Nah, yang this is another paragraphnya kehapus teman-teman, gitu kan. Tapi secara sementara karena di sini kita nggak permanen ya hapusnya, tapi secara sementara atau temporary gitu ya. Nah, kalau suatu saat teman-teman butuh lagi, nah komentarnya tinggal dihilangin atau dihilangkan teman-teman, nanti dia akan balik lagi di render di browsernya gitu. Jadi kalau teman-teman mau menyembunyikan konten secara sementara, teman-teman bisa kasih komentar aja daripada memberikan sebuah atau menghapus kontennya secara permanen. Tadi untuk ininya seperti ini teman-teman, untuk formatnya jadi kurung siku pembuka, ada tanda seru, ada strip-strip atau dash, lalu ada di sini penutupnya strip-strip kurung buka penutup gitu. Nanti kalau kita render atau kalau kita refresh, si konten yang di komen ini tidak akan ditampilkan di browser. Oke, di sini kita juga dapat menghapus lebih daripada satu baris ya teman-teman ya. Nah, apapun atau everything di antara kurung pembuka komen dan kurung penutup komen akan di-hidden dari tampilan atau akan disembunyikan dari tampilan atau dari display gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau komen beberapa baris juga bisa ya. Jadi apapun yang ada di antara ini komen pembuka dengan komen penutup, maka dia tidak akan ditampilkan di browser. Oke, sebagai contoh misalkan di sini kita akan hapus lagi teman-teman. Oke, nih kita rapihkan.
Nah, di sini kan kita punya dua tag ya atau dua elemen yang kita hidden di dalam komentarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, nah ini tidak akan ditampilkan. Tapi kalau komentarnya kita hilangin di sini teman-teman, nah maka di sini akan muncul. Look at this school image. Ini image-nya akan muncul gitu karena di sini linknya masih belum sesuai, image-nya belum kita sesuaikan sumbernya, maka di sini jadi image yang rusak ya teman-teman. Nah, di sini dia akan muncul. Kenapa? Karena dia tidak di komentar. Tapi kalau misalkan kita mau komentar dua hal tadi ya kita tinggal tulis aja di sini tanda kurung siku pembuka, lalu di sini ada tanda seru, lalu ada strip-strip. Terus di sini kita akan tutup komentarnya strip-strip seperti ini. Oke, kalau kita refresh, maka dua elemen ini akan di hidden atau tidak akan di render di dalam browser atau di dalam tampilan website kita ya teman-teman. Ini gunanya komentar ya. Jadi selain untuk memberikan reminder ataupun notifikasi, kita juga bisa menghidden sementara konten-konten yang memang kita ingin sembunyikan gitu kan dari browser atau dari tampilan website kita. Oke, di sini. Nah, di sini komen juga bagus untuk debugging, teman-teman. Jadi debugging itu untuk mencari sebuah masalah atau kendala dari kode kita. Karena komen dapat comment out the HTML of code one at a time to search for error gitu. Jadi komen ini sekali lagi bisa kita gunakan untuk kebutuhan debugging ya. Debugging itu adalah mencari error dari kode kita gitu. Jadi kita bisa melakukan komentar sementara dari kode yang kita punya. Oke, di sini juga ada apa ya? Kita bisa melakukan hidden inline konten gitu. Jadi kita bisa menyembunyikan inline atau satu baris konten ya teman-teman ya yang kita mau gitu kan. Nah, di sini kita bisa menyembunyikan atau komen dapat digunakan untuk menyembunyikan gitu kan. Part in the middle of the HTML content gitu. Jadi kalau di bagian HTML kontennya ini gitu kan, teman-teman mau menghilangkan. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Misalkan di sini ada tulisan this grid text is a paragraph gitu kan. Nah, misalkan teman-teman mau yang bagian grid text-nya ini di komentar atau di hidden, teman-teman juga bisa ya. Misalkan contohnya kalau kita lihat di sini, oke. Nah, jadi this is a paragraph karena yang bagian ininya di hidden sama kita atau dikasih komentar. Jadi dia tidak akan di render di browser. Jadi kalau kita hilangkan komentarnya, maka dia akan muncul di browser. Tapi kalau kita kasih komentar untuk teks tersebut, maka teks tersebutnya akan di hidden atau akan dihilangkan dari browser. Nah, ini keunggulan atau kegunaan daripada komentar ya teman-teman ya. Selain tadi kasih catatan, kasih reminder ataupun kasih pemberitahuan di dalam kode HTML kita ya. Dan dia juga tidak akan ditampilkan di browser. Oke, di sini ada exercise teman-teman. Silahkan teman-teman jawab dulu. Bisa pause dulu video ini. Di sini ada pertanyaan, what is the correct syntax for adding a comment in HTML gitu. Apa sintak atau kode yang benar untuk menambahkan comments atau komentar di HTML? Harusnya jawabannya yang bagian ini ya, teman-teman ya. Kurung siku pembuka, dash dash, salah. Harusnya yang ini, kurung siku pembuka, tanda seru, terus dash dash, lalu kita tulis komentarnya, apapun di sini. Bisa reminder, bisa notifikasi, atau bisa catatan, atau bisa konten HTML yang mau kita sembunyikan, lalu teman-teman tambahin dash-dash lagi atau strip-strip terus kurung siku. Kita submit, jawabannya harusnya benar. Oke, itu dia untuk bagian komentar. Mungkin untuk part 2 ini kita cukupkan sampai di sini biar videonya tidak terlalu panjang, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di part berikutnya.